Plastik biodegradable sering dipromosikan sebagai plastik sampah yang ramah lingkungan. Seakan-akan jika ada plastik ini, sampah plastik itu otomatis beres. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Mari kita bahas. Nah, biodegradable ini itu berarti bahan yang dapat diurai oleh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, menjadi molekul sederhana seperti air, karbon dioksida, dan biomasa juga. Namun di sisi lain, kalian udah pada tahu belum tentang percepatan penguraiannya di dalam situ atau kondisinya yang untuk menguraikan plastik ini tuh. Kenapa ini penting? Karena jika konsumen itu mengiranya plastik ini aman dibuang ke laut, persepsi ini tuh berbahaya, bisa mendorong konsumen untuk membuang plastik ini sembarangan dan menambah polusi di ujungnya. Nah, sekarang saya mau ngejelasin jenis-jenis bioplastik biar kita nggak kebingungan juga untuk membahas lebih lanjutnya. Nah, yang pertama itu ada biobased atau berbasis biomasa. Nah, plastik ini tuh dibuat dari bahan yang terbarukan seperti jagung, gula tebu. Nah, yang kedua itu ada biodegradable. Nah, yang ini tuh bisa diuraikan oleh organisme, bisa berasal dari bahan fosil atau bio-based. Yang ketiga itu ada compostable. Nah, di sini ada dua jenis juga nih. Yang pertama ada industrial compostable, yang dimana tuh butuh fasilitas kompos industri, suhu 58 derajat juga, kelembaban juga harus diperhatikan, dan waktu yang tertentu. Jenis kedua adalah home compostable. Nah, yang ini tuh lebih longgar dan bisa terurai di komposter rumahan. Yang terakhir ada oxo-degradable atau oxo-biodegradable. Nah, ini tuh plastik konvensional tapi diberi bahan aditif supaya terpecah menjadi fragmen kecil untuk mempercepat lah. Tapi fragmentasi ini lebih menghasilkan mikroplastik lah dan nggak benar-benar biodegradasi di lingkungan tuh. Nah, intinya tuh label biodegradable itu harus dibaca lengkap sama konsumen. Nah, kita masuk mitos yang pertama. Nah, mitos pertama itu biodegradable akan hilang jika dibuang sembarangan. Faktanya nggak selalu. Banyaklah biodegradable itu yang memerlukan kondisi khusus seperti kayak suhunya, kelembaban, kontak mikroba tertentu di laut atau di TPA yang anaerob itu. Nah, biodegradable ini masih banyak yang bertahan bertahun-tahun menumpuk di TPA sana atau di laut. Masuk ke mitos yang kedua. Nah, mitos yang kedua ini semua bioplastik itu lebih ramah daripada plastik biasa. Ini juga belum tentu, harus dilihat dari dampak lingkungannya juga. Bahan baku, energi produksi, penggunaan tanah, pencemaran, dan akhir hayatnya harus dilihat. Nah, mitos selanjutnya katanya bioplastik itu sangat aman jika terkena kontak dengan makanan. Ini juga belum tentu karena produk harus diuji dulu untuk food contact safety-nya. Beberapa bioplastik itu mengandung antik dan residu yang bermasalah ke tubuh. Yang selanjutnya itu mitos biodegradable itu menyelesaikan krisis plastik di laut. Ini juga belum tentu karena banyak penelitian menemukan bahwa plastik ini tuh sering banget tidak terurai di laut dalam waktu yang singkat. Beberapa tetap utuh selama bertahun-tahun dan ada juga resiko mikroplastiknya. Intinya coba cari sertifikasi yang kredibel dan perhatikan juga apakah klaim tersebut itu menjelaskan tentang penguraiannya. Nah, ada beberapa rekomendasi untuk konsumen, terutama apa yang kalian bisa lakukan. Yang pertama itu jangan buang produk biodegradable ke lingkungan bebas dengan asumsi akan segera hilang. Itu salah. Baca dulu dan buang sesuai peraturannya. Buang ke kompos jika memang home compostable atau ke fasilitas pengumpulan terpisah bila ada. Periksa juga label dan sertifikasi. Kalau hanya tertulis biodegradable, nggak ada buktinya, anggap aja itu klaim yang meragukan lah bagi kita. Yang ketiga, tentunya yang sudah jelas, kurangi barang sekali pakai. Penggunaan ulang tetap jadi solusi terbaik menurut saya. Dan ada rekomendasi untuk perusahaan produk dan pemasarannya, terutama yang pertama itu jangan gunakan klaim ambigu, sertifikasi pihak ketiga, dan harus selalu transparan bagaimana produk ini terurai, di mana,
dalam waktu berapa lama. Nah, pada ujungnya plastik biodegradable ini bukan ajaib untuk krisis sampah plastik. Ada potensi nyata terutama bila produk desainnya itu standar, ada infrastruktur pengelolaan yang tepat juga, dan kebijakan-kebijakan yang mendukung inilah. Tapi tanpa itu, plastik ini tuh bisa memberi ilusi solusi dan mungkin bahkan bisa menimbulkan masalah baru. Dan saran saya tetap pada yang tadi, kurangi penggunaan sekali pakai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, boleh di like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.